Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah Masjid Al-Mukminin ingkang kula hormati, alhamdulillah kita diberi Allah kesehatan dan istiqomah untuk thalabul ilmi. Ini menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita itu semakin meningkat jamaah sekalian. Jadi tandai wujude wong sing imane meningkat niku istiqomah di dalam thalabul ilmi. Lah ketika keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat, ya kita niku dijamin kali Gusti Allah, ya dijamin kali Gusti Allah. Inggih menika dijamin uripe, dijamin nopone, inggih menika akan senantiasa diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan kita. Dan senantiasa Allah niku akan memberi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Niku jaminane tiyang sing senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Itu betul-betul kita gawe cekelan, ya. Digawe cekelan, gawe rumus urip kita. Allah akan menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Inggih menika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah niku jaminane ya. Masya negara nggih ngoten. Negara niku nggih ketika para pemimpine kali rakyate niku hamba-hamba yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, nggih dijamin, ya. Dijamin nopone akan dilimpahkan keberkahan, ya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya, nek enten sebuah negara niku jauh, ya, ada teko keimanan kali ketakwaan, bahkan kemaksiatan itu semakin merajalela, ya, niku akan dijadikan negeri yang ya, negeri yang ruwet. Nah, niku kan nggih rumus inggih menika teng surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, itulah jamaah sekalian pentingnya ketakwaan, keimanan itu baik tentang pribadi masing-masing maupun dalam tatanan sebuah negeri, ya. Ya. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, ngaos niki ngenten.
Jane Islam niku kawathah ya. Keilmuane niku kawathah Islam niku ya. Enten ilmu faraid, enten ilmu mustalahul hadis, enten ilmu enggak kawathah. Cuma kalau kita nopong ya dipeletet ya, dipeletet. Niku sebenarnya Islam itu hanya ada 3 unsur, hanya ada tiga komponen, ada 3 komponen. Inggih menika yang pertama sing diarani akidah, ini sebenarnya akidah, keimanan atau tauhid, akidah. Lah niki dijabaraken, dikumpulaken ya, teng yang namanya rukun iman. Rukun iman iki ya. Teng rukun iman. Sing wonten 6 niku ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada takdir ya, dan iman kepada apa niku hari kiamat dan takdir. Iku tentang akidah. Niki perlu dionceki ya, rukun iman niki. Niki sing pertama. Sing kedua inggih menika ibadah ya, atau ibadah syariah. Lah ibadah syariah niki mun dikumpulaken, dikumpulaken. Inggih menika sing diarani rukun Islam. Ya, rukun Islam. Inggih menika wonten gangsal niku ya. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Mari ngoten sing unsur ketiga inggih menika tentang akhlak. Akhlak niku nggih apa-apa yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Rasulullah dan yang sudah digambarkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi Islam niku wonten 3 niki. Ya, disimpulkan wonten 3 niki. Akidah, ibadah, akhlak ya. Akidah, ibadah dan akhlak. Nah niki. Agar kita niku memahami dan bisa mengerucut tentang bagaimana Islam itu. Lah ngaji sing-singen niku kula kupas ya, kula kupas tentang ibadah niki, tentang rukun Islam niki ya, tentang rukun Islam niki. Cuma kula singen nggih janji tasih dereng tuntas inggih menika sing nomor gangsal inggih menika masalah haji. Nah, niki kita sampaikan cek tuntas ya tentang rukun Islam ya. Suatu saat kita kupas tentang rukun iman ya. Lah tentang keilmuan niki yang ada di dalam agama Islam. Ya di antarane tentang rukun Islam niki adalah yang tertinggi. Artinya kaum muslimin niku harus memahami kalau masalah ibadah syariah ada lima rukun ini, 5 rukun ini. Makanya kita sampaikan yang namanya kan sering kita niku mendengar antara syarat kali rukun. Nah, ini perlu kita informasikan. Nek syarat niku ya sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah. Lah nek rukun sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan ibadah itu. Lah ketika ada rukun iman, ada rukun Islam, ya berarti ketika kita niku sudah berislam, ya juga harus melakukan dan mengerti, memahami tentang apa itu rukun iman atau rukun Islam. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, lah sing rukun Islam sing belum kula sampaikan nggih terusaken pengajian singen inggih menika masalah haji ya. Masalah haji nek tentang hukume
haji niku wajib bagi yang mampu ya. Dadi nek rukun Islam niku kan napa niku enten gangsal niku syahadat harus ya. Salat ya harus, salat 5 waktu niku ya. Harus ya. Mari ngoten zakat nggih bagi yang mampu. Puasa nggih boleh jadi wonten sing meninggalkan karena beberapa sebab ya. Nek haji nggih tambah ya. Tambah mungkin mawon hanya orang-orang yang mampu baik dananya maupun pembiayaannya, artinya dalam perjalanannya. Cuma nggih penting kita ilmui. Keranten napa jamaah sekalian ya. Tiyang niku diuripaken ya teng donya sajane niku peteng ya. Peteng. Mangane terus tiyang Jawa niku ya awakmu uripe deladapan anyene peteng. Kecuali dheweke niku nanti mendapatkan ilmu. Makanya teng Mahfudz niku dikatakan al ilmu nurun ya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya ya. Artinya seberapa banyak kita itu mendapatkan cahaya, seberapa banyak kita niku mendapatkan nggih padang niku wau ya. Nek mboten enten ilmune nggih niku wau pada dasarnya gelap ya. Lah saniki kita ilmuni tentang haji jamaah sekalian ya. Di dalam manasik haji ya, manasik haji kalau kita simpulkan niku wonten 6 jamaah sekalian. Dadi wonten 6 amalan di dalam manasik haji niku. Nah, ngeten iki kan juga penting kan ya untuk diri kita, mungkin untuk keluarga kita ya. Enten 6. Nek umroh cuma sekawan ya, cuma sekawan. Nek haji 6 ya. Sing pertama inggih menika sing diarani ihram. Sing diarani ihram. Ihram itu artine niat berhaji. Ya, niat haji. Dimulai di mana? Ya. Dimulai sing jenenge niku di mikot. Nah, mikot niku biasae di antarane niku enten sing jenenge Bir Ali niku ya, nek teko Madinah niku. Nah, di situ dengan sudah memakai ihram, pakaian ihram, nah di situ nanti ada niat untuk berhaji. Lah pakaian ihram, Bapak Ibu-ibu. Nah ibu-ibu kayak otomatis ya menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau orang laki-laki pakaiannya ihram niku inggih menika 2 lembar ya. 2 lembar kain sing setunggal didamel nisor ya. Sing setunggal didekek dislempangaken teng dhukur. Wis iku tok. Lah mari ngoten mboten ansal jahitan. Mboten asal berjahit. Makane nggih ngapunten Mas yo napa sing dijenengi celana dalam ya. Mboten asal. Makane sing diganti dengan cawet istilah ngoten nggih, cawet. Lho kok enten pakaian mek ngono tok ya. Mek ngono tok ya, mek ngono tok. Ah ngeten, enten sejarahe jamaah sekalian. Singen niku jek zamane jahiliyah tiang-tiang Quraisy niku ya tawaf ya nggih haji ya dengan keadaan apa telanjang. Makane syariat Islam datang ngene ku wau intine syariat Islam niku kan menyempurnakan atau cek gak terlalu kaget ya dengan pakaian yang selama ini ihram kita lihat. Jamaah sekalian ingkang kula hormati ya. Lah setelah melakukan
niat haji ya, niku nanti akan disunahkan, diharapkan ya untuk membaca yang namanya kalimat talbiyah. Terus talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Niku ya. Lah yang perlu kita informasikan juga jamaah sekalian ya, di dalam ibadah-ibadah agama Islam itu ya, di samping napa niku kaifiyahnya atau manasiknya atau ritualnya ya, pasti terdapat makna yang terkandung di dalamnya. Niku yang penting niku. Makanya persyarikatan kita niku persyarikatan Muhammadiyah ya. Makanya sing didamel jargon niku ya Islam yang berkemajuan, atau yang sering kita dengar itu pencerahan ya. Mari ngoten sing kita dengar niku Islam itu akan up to date sepanjang zaman ya. Lah bagaimana bisa up to date niku? Makanya Persyarikatan Muhammadiyah itu memberi jargon Islam berkemajuan, pencerahan. Maksudnya apa? Maksudnya niku bahwasanya ibadah-ibadah di dalam Islam, ya, dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, ya, maupun Al-Hadis, di samping tekstualnya, ya, tekstualnya. Lah kita itu di dalam Muhammadiyah niku juga ada makna yang terkandung atau yang disebut konstekstualnya itu. Nah niki bedane Muhammadiyah dengan yang lainnya itu. Kadang seringkali yang lainnya itu ya wis melulu tekstual, ya, tekstual. Kadang-kadang wis berlebihan juga. Lah kalau hanya ini saja, padahal terusnya Islam itu bisa napa niku tantangan zaman. Ngene proso kula nggih blepotan ya. Makanya Muhammadiyah diambil juga konstekstualnya, maknanya ya. Dan yang napa niku yang paling di masyarakat mengetahui nggih ijtihad Muhammadiyah tentang hisab niku. Ya, tentang hisab niku. Artinya tentang menentukan napa niku awal puasa, awal Idul Fitri, di samping teks-teks Al-Qur'an, teks-teks Al-Hadis, tapi konstekstualnya bagaimana? Ya, karena perkembangan zaman itu sudah semakin terus, dan itu merupakan sunnatullah. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, ya. Lah termasuk ngene ku wau tentang ihram, ya, niat. Nah, niat niki nanti start awal kan ya. Lah yang perlu kita sampaikan jamaah sekalian di dalam kalimat talbiyah niku wau, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'maka laka wal mulk. Lah niki ditutup la syarika lak. Nah niki jamaah sekalian, la syarika lak. Jangan sampai menyekutukan Allah. Artinya apa jamaah sekalian? Sebelum nanti manasik-manasik yang lain diingatkan di dalam niat kita. Termasuk juga kita itu di dalam kehidupan ini. Makanya di dalam kitab-kitab niku jamaah sekalian, kitab-kitab hadis sing kandel-kandel niku ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi dan lain sebagainya, hampir rata-rata niku para ulama menempatkan hadis awal niku tentang niat. Innamal a'malu binniyat, tentang niat niku.
Nah, niku pentingnya ya, pentingnya. Lah maksudnya juga jamaah sekalian ya, la syarikalah, kembali lagi harus dilandasi dengan akidah yang benar ya, akidah yang lurus sebelum nanti ke manasik yang lain. Sebagaimana kehidupan kita ini ya, sebagaimana juga Rasulullah dulu. Rasulullah niku napa niku mendakwakan Islam niku 23 tahun jamaah sekalian. 23 tahun. Sing 13 tahun teng Mekah ya. Sing 10 tahun teng Madinah. Lah sing 13 tahun niki nggih hampir ya semuanya niku masalah akidah, masalah tauhid. Makanya ketika sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, nggih wis jadi napa nggih, jadi sahabat, jadi manusia yang jos, yang luar biasa. Keranten akidah niku wis digembleng kali Nabi niku selama 13 tahun. Keranten kalau dalam hadisnya niku kan buniyal Islam ala khamsin ya. Rukun Islam itu, bangunan Islam itu ada 5. Lah ada 5 itu kalau masalah akidah, masalah syahadat sering kita sampaikan bagaikan apa pondasine. Nah, ini sangat penting. Lah kalau kebanyakan kaum muslimin akidahnya mboten digembleng ya, yang kuat, yang hanif, yang lurus, ya niki pun dampake niku nggih niku wau. Kadang-kadang ngoten nggih wis engko nyambut gawe nggih nang duku nang wong pinter, terus pokoke dalam kehidupan niku wis napa rapuh. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, nah niku masalah ihram yang pertama ya, yang harus dilakukan. Mari ngoten sing nomor kali di dalam manasik haji niku jenenge tawaf. Jenenge napa? Tawaf. Tawaf niku mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali. Dimulai kencenge Hajar Aswad. Ya, teng ndukure niku ya ten garise ijo kan biasa ngaten ya. Luruse Hajar Aswad. Ngeten, ngir ngeten. Jadi Hajar Aswad iki pojok ngeten. Nah, niku tawaf. Tawaf. Lah hampir sepanjang hari wonten mawon sing tawaf niku ya. Lah kita maknakan ya sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam niki jamaah sekalian. Matahari niku juga terus berputar. Bulan nggih terus berputar. Bumi nggih terus berputar. Bintang-bintang nggih terus berputar. Artinya terus kita niku aktivitas ya, fokus ya. Fokus nuntut apa? Nuntut ibadah sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita sedaya niki untuk ibadah. Baik itu ibadah yang mahdho langsung kepada Allah maupun ibadah ghairu mahdho. Tujuannya niku antene wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kalau ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Makanya seringkali teng logone ya, teng logone pemuda Muhammadiyah niku ya. Logone pemuda Muhammadiyah niku kan bunga melati ya. Bunga melati. Arabe tulisane napa? Tulisannya fastabiqul khairat. Nah niki logone pemuda Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebagaimana
yang digambarkan di dalam manasik haji yang berupa tawaf niku terus bergerak. Bahkan sepanjang hari niku terus, kecuali mungkin nek salat wajib berhenti sejenak, mari motor ya tawaf malih terus. Makane niku ya terus fokus ya. Niku tawaf. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, mari ngoten sing nomor 3. Ya, nomor 3 jenenge sa'i. Sa'i niku lari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Insya Allah jaraknya niku antara Bukit Sofa kali Bukit Marwah niku nek gak salah niku 700 meter ya. Jadi umpami sampean panjenengan mangke umroh ya, ngene ku wau antara Sofa kali Marwah niki Sofa Marwah ini terakhirnya teng Marwah mriki 7 karena 7 kali. Lah niku sejarah ya napa? Sejarah niku ya panjenengan sudah tahu semuanya. Sejarahnya nggih menika Siti Hajar yang baru melahirkan Ismail, keranten kehausan, kasih sayang seorang ibu, kepingin nolekaken air. Saking panasnya ditingali teng Bukit Sofa niku ya. Karena saking panasnya niku kan terjadi napa? Fata morgana kan ya. Koyo-koyo ana banyune. Tapi setelah diparani dede banyu. Tapi seorang ibu ya, niki lho ibune ngono ya. Kados ibu kita sedaya ya. Mboten putus asa. Kali anake niku didelok di Bukit Marwah. Koyo-koyo ana banyune. Ternyata mboten enten banyune, hanya fata morgana. Tapi enggak putus asa, terus ya. Terus akhirnya karena kesungguhannya jamaah sekalian, Siti Hajar melihat Ismail sing sikile niku ya, sikile mencak-mencak niku ya. Nah disitulah keluarnya air. Mari ngoten diparani kali Siti Hajar. Bahasa Ibraninya niku ya, bahasa Ibrani niku dikumpulaken zam kumpul bahasa Ibrani ini zam kumpul. Akhirnya terkenal dengan air Zam-zam yang ribuan tahun sampai sekarang mboten telas. Bahkan nek napa sebelah sakniki niku nggih dikai air Zam-zam kabeh ngene Zam-zam ya. Sampai mboten telas sampai sakniki. Nah, makna apa jamaah sekalian yang bisa kita petik di dalam sa'i niki? Sing pertama inggih menika niku wau kesungguhan. Sungguh-sungguh. Makanya terus enten mahfudot niku manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Nek dalam bahasa Al-Qur'an niku walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh Allah akan ngasih subulana. Subul niku wake dalan, makanya dadi sabil subul. Lah niki di dalam kehidupan kita jamaah sekalian, segala apa yang kita praktekkan, kita rencanakan, kita angankan, ketika kita niku bersungguh-sungguh, Allah akan ngekei banyak jalan. Ya. Nek contone niku ya. Contone niku sing mboten masuk akal niku ya. Makane kita niku harus akal kita niku dengan logika nubuah ya. Apa yang dilakukan Nabi. Kalau kita akalkan contone niku kan kata tiang
orang tua sing ekonomine pas-pasan saged karena kesungguhannya saged nyekolakan anak-anaknya kadang sampai S1 sampai S2 ya. Padahal ekonominya biasa-biasa saja. Tapi nopo? Karena bersungguh-sungguh. Mari ngoten sing contoh malih niku semua niku pengalaman. Ketika kita gawe omah nggih ya. Gawe omah. Kadang ngoten nggih. Bondo cumpul, tapi dengan kesungguhan Allah akan memberi banyak jalan. Akhirnya dadi griya. Bahkan contohnya malah nggih masjid kita niki ya. Nek kula tanggel-tanggel ya, bondo mek piro nggih ya. Ya, tapi karena kesungguhannya panitia, kesungguhannya takmir, alhamdulillah niki saged kaya mewahe kaya ngeten-ngeten iki. Ya niku ya makna di dalam sa'i niku inggih menika bersungguh-sungguh. Dan termasuk yang lebih penting juga makna di situ niku jamaah sekalian napa niku kemuliaan seorang ibu. Kemuliaan seorang ibu. Makanya terus Rasulullah ketika sahabat tanglet, ya Rasulullah sinten sing paling saya muliakan. Terus Rasulullah napa? Ummuka, ibumu. Sinten malih ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sinten malih ya Rasul? Ummuka, ibumu. Ya. Nah, ini dalam riwayat lain, ridho fi ridho walidain, wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Kemuliaan. Bahkan niku enten sahabat Uwais Al-Qarni ya niku ya. Uwais Al-Qarni saking memuliakannya ibune, mementingkan ibuke sampun tuwa ya, kepingin haji. Akhirnya nopo? Digendong kan ya. Dari Yaman sampai ke Mekah, sampai samonten kemuliaane napa niku Uwais Al-Qarni. Makanya dia dipilih oleh para ulama niku tabiin yang terbaik ya. Karena nopo? Karena begitu luar biasanya memuliakan seorang ibu. Nah, pun ya karena waktune mepet ya. Nomor sekawan sing jenenge wukuf. Jadi wukuf niku semua para jamaah boten saged diwakilkan ya. Harus berkumpul semuanya yang namanya di Padang Arafah. Ya mulai habis zuhur niku ya sampai maghrib mungkin ya. Teng Padang Arafah. Di situ sekitar 3 juta orang ya. Makanya dibatasi niku nggih karena nek terlalu banyak kan boten cukup, terutama di Padang Arafah niku. Nah, di situ kita berdoa, kita istighfar, kita muhasabah ya. Lah, yang perlu kita petik maknanya jamaah sekalian, di Padang Arafah niku semuanya, boiku presiden, boiku menteri, boiku bupati, boiku guru ya. Semuanya sama kedudukannya. Yang menentukan adalah keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, niku teng. Lah, apa yang kita petik di dalam wukuf niki jamaah sekalian? Lah, yang perlu kita petik adalah bahwasanya nanti kita semua itu juga dikumpulkan ketika setelah hari kiamat teng pundi? Teng Padang Mahsyar. Sebagaimana saat ini di miniatur teng Padang Arafah, teng Padang Mahsyar. Makanya Padang Mahsyar niku disebut Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Yaumul Hisab, hari penghisapan ya. Selama pinten tahun? Selama setengah hari akhirat.
Setengah hari akhirat pinten? 500 tahun. 500 tahun. Keranten satu hari akhirat niku sama dengan 1000 tahun dunia. Allah bagi rapot, Allah menghisab setengah hari. Tapi hitungan dunia 500 tahun. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, sing nomor gangsal ya, sing nomor gangsal sing diarani melempar jumroh. Melempar jumroh. Ada 3 jumroh sing dilempar ya. Jumrotul ula, jumrotul wusta, dan jumrotul aqobah. Keranten dalam sejarahnya ketika Nabi Ibrahim dilewatkan mimpi oleh Allah ya untuk menyembelih Ismail, setan boten terima dalam perjalanannya menuju Mina ya. Jadi teng Mina niku ya untuk menyembelih Ismail ya sempat digoda setan sebanyak 3 kali. Makanya sekarang itu manasiknya melemparnya inggih menika 3 tugu, inggih ke jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqobah. Lah, maknanya apa jamaah sekalian yang perlu kita petik di dalam melempar jumroh niki? Maknanya inggih menika ya, ketika Allah niku memerintahkan di dalam Al-Qur'an ya, yang penting kita niku taat. Ikhlas taat ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sepenting ikhlas taat. Tapi sunnatullah ya, mesti ada godaan. Baik itu godaan dugi setan maupun dugi manusia. Minal jinnati wan nas. Sebagaimana Nabi Ibrahim sama Ismail yang penting dijalankan. Ya. Tapi sunatullahnya begitu digoda. Begitu juga kita. Boleh jadi kita niku ada godaan dari keluarga, dari lingkungan. Niku sunatullah. Tapi ketika kita kuatkan dengan keikhlasan sebagaimana Nabi Ibrahim sama Ismail, pasti Allah nanti akan memberi kejutan. Inggih menika kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sing nomor 6 jamaah sekalian terakhir ya. Nomor 6 terakhir inggih menika terakhir sing diarani jenenge tahallul. Tahallul niku prakteke kita mencukur minimal 3 helai rambut minimal ya. Lah nek utamanya inggih menika digundul utawa diplotos utamanya. Lah maknanya apa jamaah sekalian? Maknanya adalah tahallul sudah halal. Maknanya dalam kehidupan kita itu mudah-mudahan juga tahallul. Napa artine? Mudah-mudahan akhir nggih ketika dalam manasik haji niku sudah dilakukan ihram, tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh, akhirnya halal tahallul. Ketika kita itu hidup jamaah sekalian, akidah kita lurus, ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, akhlak kita baik, kita juga yang kita harapkan tahallul. Napa arane tahallul? Inggih menika husnul khotimah. Akhir yang baik sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam akhir-akhir surat Al-Fajr jamaah sekalian. Surah Al-Fajr inggih menika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Niki wahai jiwa yang tenang. Jiwa tenang niku sinten? Inggih menika sing punya akidah bersih, tauhid lurus. Nek akidah mboten bersih pun saged tenang.
Lah niki sing diceluk Gusti Allah niki. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang akidahku bersih. Akidah bersih niku ya napa sih? Inggih menika yang di dalam dirinya niku la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku, pelindungku hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu, Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, makanya kita niki sakniki golongan itu yang kata ngeten niki. Bisa juga kelompok, organisasi, bisa juga jamaah al-mukminin ya. Bergelombang. Lah saniki kita niku mlebet Masjid Al-Mukminin bareng-bareng, mudah-mudahan jange nggih mlebu swarga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Nah inilah jamaah sekalian. Mun saja. Ini Unisa inggih menika tentang manasik haji wonten 6 inggih menika ihram, tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh dan tahallul. Matur suwun, mugi-mugi bermanfaat untuk kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun, hapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah Masjid Al-Mukminin ingkang kula hormati, alhamdulillah kita diberi Allah kesehatan dan istiqomah untuk thalabul ilmi. Ini menunjukkan keimanan